Baik, kami dari kelompok 4 sistem kendali akan menjelaskan tugas sistem kendali kami yang berjudul Inverted Pendulum System. Nah, tugas ini diambil dari buku pegangan kita yang penulisnya itu Katsuhiko dari example 3.5. Next. Nah, di sini kami beranggotakan oleh saya sendiri Albert Cihan, NIM saya itu 14S18048, kemudian teman saya Rio Tesawit dengan NIM 14S18050, dan teman saya Kevin Siaan dengan NIM 14S18051. Next. Nah, di sini saya berikan gambaran tentang masalahnya di sini. Saya beri ilustrasi ketika mungkin waktu kita anak-anak pernah mencoba meletakkan sesuatu tongkat atau mungkin sapu di ujung jari kita dan kita mempertahankan tongkat tersebut dalam keadaan tegak. Dengan cara apa? Kita menggerakkan tangan kita ke kiri dan ke kanan sehingga tongkat tersebut tetap tegak. Nah, seperti itulah gambar ini. Tongkatnya terlihat jelas dan ada sebuah kereta di mana kereta ini akan bergerak kiri dan ke kanan untuk mempertahankan tongkat tersebut dalam keadaan tegak. Untuk komponennya telah diuraikan di gambar ini, teman-teman juga bisa melihat bukunya, dan penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya Kevin. Baik, saya akan menjelaskan gambar tentang pendulum sistem ini, di mana untuk titik berat kami ibaratkan atau kami asumsikan pusat garis XY adalah pusat garis secara horizontal yang dimana XY sama dengan X plus L sin theta, dan untuk vertikalnya pada pusat garis yaitu YG L cos theta. Kemudian dapat kita lihat ada di sini beban berat yaitu F sama dengan M kali G. Ini berbeda dengan F M kali A, sebab yang digunakan itu adalah percepatan gravitasi, sedangkan ini percepatan benda. Dari benda tongkat berikut kita dapat melihat untuk titik beratnya ada di sini yang akan bergerak apabila ke kanan akan mengikuti ke arah X dan juga begitu sebaliknya. Dan untuk asumsi titik berat benda pada pusat gravitasinya, untuk X adalah jarak, kemudian turunan dari jarak itu adalah kecepatan, dan kemudian turunan kedua dari jarak adalah percepatan. Dan juga kami menggunakan untuk fisika 1 yaitu gerak rotasi, yang dimana salah satunya itu ini perubahan sudut. Untuk perubahan sudut nanti digunakan pada gerak rotasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Namun untuk perubahan sudut ini, turunan pertama itu adalah kecepatan sudut, dan turunan kedua dari perubahan sudut itu adalah kecepatan sudut. Kemudian untuk pada bagian pendulum ini nanti digunakan rumus fisika dasar 1 yaitu F sama dengan M kali A untuk melihat gaya yang bekerja pada sistem pendulum ini. Untuk percepatan pada gaya yang akan bekerja pada pendulum yaitu massa dikali 2 kali penurunan dari jarak per waktu. Dan untuk selanjutnya penggunaan dari komponen rumus ini akan dilanjutkan dengan gerak rotasi. Baik, kita akan bahas tentang gerak rotasi pada gambar yang tadi telah ditunjukkan. Kenapa dinamakan gerak rotasi? Karena pada tongkat gambar sebelumnya itu ada gaya berputar pada poros. Kan tadi tongkat itu kan kita menyeimbangkan, dia kan ada
berputar pada porosnya. Nah, ini kaitkan dengan momen inersia atau I theta 2 sama dengan PL sin theta ditambah HL cos theta. Ini dari pusat gravitasi. Terdapat dari pusat gravitasi atau titik berat ada 3 poin penting. Yang pertama, gerak horizontal bandul dengan rumus M dikali turunan kedua dari X tambah L sin theta terhadap waktu. Adapun X tambah L sin theta ini diperoleh dari sebelumnya, yakni pusat garis SG. Ini ya. Poin kedua yaitu gerak vertikal bandul, yaitu M dikali turunan kedua dari L cos theta terhadap waktu sama dengan F kurang mg. Ini L cos theta ini diambil dari gerak vertikal tadi, yakni YG. Ini ya, YG sama dengan L cos theta. Selanjutnya yang poin terakhir, yang ketiga itu gerak horizontal pada kart. Berarti ini gerak horizontal yang terdapat pada kereta tadi, kart tadi ya, yaitu M dikali turunan kedua dari jarak terhadap waktu sama dengan U dikurang H. Kita lihat pada gambar, berarti ini dia ya. Selanjutnya, karena kan tadi kita membahas gerak rotasi, maka mengingatkan kita dengan torsi. Ini sudah kita pelajari pada fisika dasar 1. Torsi atau momen gaya itu merupakan hasil kali antara gaya F dengan momen. Ini kita bisa lihat pada gambar. Ini dia torsinya atau momen gaya, dan ini jarak atau R. Nah, disinilah gayanya. Ini dia tegak lurus dia ya, makanya pada rumus kan pertama disebutkan torsi sama dengan R kali F. Karena tegak lurus dia, kita ambil R sama dengan F kali sin theta. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, ini adalah tahap akhirnya. Nah, di sini kita kan harus tetap mempertahankan posisi bandul dalam keadaan tegak. Maka asumsi kita yaitu perubahan sudut terhadap waktu dan percepatan sudut terhadap waktu itu sangat kecil ya. Ini bisa diterima logika bahwa tongkatnya itu tidak boleh bergerak sama sekali. Dan asumsi selanjutnya itu sin theta itu mendekati theta, kemudian cos theta itu mendekati 1, kemudian percepatan perubahan sudut dikali percepatan sudut itu 0. Oke, di sini ada 3 bagian pekerjaan. Kita ke bagian pertama dulu. Nah, inersia ini telah dijelaskan teman saya sebelumnya, tidak usah kembali ke slide sebelumnya. Nah, di sini saja kita gantikan sinus dan cosnya itu sesuai asumsi kita, diperoleh seperti ini. Kemudian ada nilai kedua, nilai H. Ini sangat mudah diperoleh sesuai teori. Kemudian nilai V yang paling bawah. Kemudian kita lanjut bagian kedua. Nah, ini adalah rumus yang dijelaskan teman saya sebelumnya. Kita tujuannya untuk mencari U, di mana U-nya itu kita geser ke kiri, diperoleh hasilnya di bawah. Nah, setelah digeser U-nya ke kiri, kemudian nilai H-nya diganti dengan nilai yang saya jelaskan sebelumnya. Dengan penyederhanaan yang sedemikian rupa diperoleh hasil akhir seperti berikut. Kemudian kita lanjut ke bagian ketiga. Nah, ini adalah bagian kita tinggal mensubstitusi nilai V dan nilai H. Di mana di baris kedua teman-teman bisa melihat hasil substitusinya. Nah, karena kita ingin mencari suatu usaha yang mempertahankan bandul tersebut dalam keadaan tegak, maka
kita cari itu adalah NG L theta. Maka kita geser ke kiri dan dengan penyederhanaan menghasilkan hasil berikut. Saya sengaja tidak begitu memaparkan semuanya karena keterbatasan waktu menjelaskan. Penting teman-teman tahu dari mana alurnya. Kemudian next. Nah, ini hanya penjelasan hasil lakukan saja. Kemudian next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Berikut adalah presentasi tentang operatif sistem pendulu.